Jadi pada defaultnya saya harus mute semua suara ataupun video dari teman-teman semua agar kelas ini kita bisa lebih efektif. Namun kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan, kita bisa disampaikan bisa melalui Zoom group chat ataupun juga bisa melalui WhatsApp group. Oke, sebelum kita mulai, saya mau cek dulu teman-teman bisa mendengar suara saya dengan baik. Kalau iya, tolong berikan responnya bisa. Oke, Pak Denis, makasih. Pak Fauzi, makasih. Pak Supri, Pak Muajil, makasih. Pak Yohanes, makasih. Pak Cahyo juga sudah komen. Oke, terima kasih. Untuk tampilannya sendiri, apakah sudah muncul presentasinya? Oke, siap. Terima kasih. Oke. Ya, kita langsung mulai. Oh, Pak Hadi masih masuk. Oke, kalau begitu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung ke sesi pertama dari kelas live online persiapan ujian sertifikasi internasional PMP. Sebelum kita masuk membahas lebih lanjut apa itu PMP, apa itu project management dan sebagai macamnya, kita lanjut dulu. Saya izinkan saya perkenalkan diri sendiri dulu. Oh, ada Mas Tommy juga masuk. Oke, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Akbar Azwir. Saat ini saya adalah Director dan Founder dari Magna QM. Magna QM adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelatihan dan consulting untuk project management dan PMO. Selain itu, saya juga merupakan founder untuk satu perusahaan lagi, yakni Agile Syndicate. Agile Syndicate adalah perusahaan yang akan bergerak dalam bidang jasa pelatihan dan consulting untuk spesifik Agile. Baik itu Agile Method, Agile Coaching, terlebih-lebih Agile Coaching. Diferensiasi kita adalah Agile Coaching. Nah, selain sebagai Director dan Founder di Magna QM dan Agile Syndicate, saya juga sebelumnya Project Management dan PMO Consultant. Selain itu saya juga pengalaman saya dalam mengajar topik dalam project management itu dimulai dari tahun 2013. Jadi 2013 saya udah deliver training PMP dan project management. Nah, selain professional experience, saya juga saat ini juga merupakan community leader untuk dua komunitas saat ini, yakni PMO Professional Indonesia dan juga Business Agility Indonesia. PMO Professional Indonesia adalah suatu komunitas baru yang kami bentuk di tahun lalu. Ini fokusnya adalah untuk menampung teman-teman PMO yang sharing dan saling bernetwork, karena kebanyakan di Indonesia bahkan di ASEAN sendiri pun itu tidak ada komunitas untuk PMO. Yang ada adalah komunitas untuk project management. Makanya tahun lalu kita putuskan bersama dengan beberapa teman-teman, kita akan buat komunitas PMO, dan so far alhamdulillah kita sudah lumayan beberapa kali mengadakan acara. Untuk Business Agility Indonesia ini adalah suatu komunitas yang fokus mendiskusikan bagaimana sih suatu organisasi itu bisa menjadi lebih tangkas, lebih agile, tidak hanya dalam konteks tim software development, tapi lebih luas dari sisi enterprise dan corporate-nya. Nah, selain itu, untuk masih tentang saya, ada beberapa sertifikasi yang saat ini saya miliki. PMOCP atau PMO Valuing Certified Professional. Saat ini untuk sertifikasi PMO masih sedikit di dunia. Dan PMOCP ini salah satu sertifikasi di bidang PMO yang lagi naik daun. Jadi mungkin teman-teman juga bisa consider untuk kedepannya, pengembangan ke depan.
PMOCP saat ini di Indonesia hanya ada 3 loh. Ada 3 orang doang di PMOCP di Indonesia. Nah, 2 warga negara Indonesia, 1 warga negara asing. Oke. Lalu saya juga ada PMP. PMP saya dapatkan tahun 2010. Lalu PMISP ini saya dapatkan di tahun 2015. PSM 1 atau Professional Scrum Master 1 ini saya ambil di tahun 2017, 18, kalau nggak salah 17. Lalu CSSP ini Certified Information Security Professional ini the certification that comes from my past life. Oke, lanjut. Sekarang kita langsung langsung diskusikan tentang kita mau ngapain malam ini. Oke, malam ini agenda kita ada beberapa, ya ini pertama introduction to the course, lalu kemudian introduction to PMP certification, project and project management, origins of project, project program and portfolio, lalu akan ditutup dengan project office. Nah, lebihnya seperti ini, tapi nanti kita akan lihat. Untuk formatnya sendiri, untuk format session sendiri, ini sudah introduction to the course. Jadi kelas live online ini ada primary-nya atau media utamanya adalah Zoom. Jadi pada saat kita bilang bahwa ini online course, ini adalah online interactive session melalui platform Zoom. Session ini kami rekam. Oh ya. Sesi ini semuanya direkam dan rekaman akan bisa diakses melalui website yang ada di learn.maknakm.com. Pak Malik, banyak noise-nya Pak ya? Ini masih ada beberapa orang semua di ruangan sih. Mungkin saya coba naikkan dulu volumenya. Makasih Pak Malik. Terus saya kecilkan. Ya, nggak usah itu banyak. Oke, mudah-mudahan jadi sedikit lebih jelas. Oke, nah, jadi rekaman sesi ini akan teman-teman bisa akses semua nanti melalui website learn.maknakm.com. Kemudian setiap sesi learning session akan dibagi menjadi total 13 sesi. 13 sesi di mana setiap sesi akan dialokasikan waktu 2 jam. Nah, 2 jam ini nantinya 1,5 jam, 1 sampai 1,5 jam kita akan banyak membahas topik saat itu. Jadi fokus topiknya hari ini apa? Lalu setengah jam kemudian itu lebih kepada Q&A. Nah, Q&A-nya sendiri ini tidak dibatasi hanya dalam lingkup topik hari itu aja, tapi juga bebas. Selama itu masih kaitannya dengan PMP, silakan ditanyakan. Nah, di ujung kelas live online ini nantinya teman-teman akan mendapatkan Certificate of 35 Contact Hours yang nantinya akan teman-teman bisa download melalui website itu juga learn.maknakm.com. Sebelum saya lanjut, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan di grup chat, jadi nanti bisa kita langsung respon. Oke, sesinya sendiri, schedule dari sesi, saat ini kita masih di sesi 1, yakni adalah topiknya adalah Project Management Fundamental. Nantinya sesi kedua kita akan kita akan laksanakan di hari Jumat di jam yang sama. Semua sesi akan kita laksanakan di jam 7 malam sampai jam 9 malam. Sesi kedua kita akan membawakan mengenai product dan project life cycle. So di hari Jumat ini kita akan banyak bahas mengenai waterfall dan agile. Sesi 3 kita akan bahas mengenai project management role and business environment. Session 4 kita akan bahas mengenai project integration. Session 5 kita akan bahas mengenai project scope management. Lanjut sampai session 6 ada project schedule management.
Session 7 kita akan bahas mengenai project cost management. Session 8 kita akan bahas mengenai quality management, resource management, communication management, risk management, sampai ujungnya di session 13 nanti kita akan bahas mengenai stakeholder management. Oke. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah ikut kelas PMP bisa lihat bahwa ini sebenarnya adalah topik-topiknya sesuai dengan banyaknya knowledge area yang ada di dalam buku PMBOK. Oke, sekian untuk pengenalan cost-nya aja. Jadi untuk cost-nya cukup straightforward. Kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan mengenai cost-nya, itu nanti kita bisa bahas melalui WhatsApp group ataupun directly email ataupun phone. Oke, sekarang kita masuk ke dalam introduction and foundation to project management. Sebelum kita masuk, kita akan kenalkan dulu mengenai sertifikasi PMP-nya terlebih dahulu. Sertifikasi PMP atau Project Management Professional adalah sertifikasi di dalam bidang project management yang saat ini merupakan gold standard. Gold standard. Di dunia ini untuk sertifikasi project management yang dikonsider sebagai gold standardnya adalah PMP. Di bawahnya itu ada apa aja sih? Banyak sebenarnya sertifikat dalam project management itu ada banyak. Namun yang di-recognize itu PMP, di bawahnya baru Prince2. PMP datangnya atau dikelola oleh PMI atau atau Project Management Institute, sedangkan Prince2 itu dikelola oleh Excelos. PMI itu kedudukannya ada di US, sedangkan Excelos yang mengelola Prince2 kedudukannya ada di UK. Oke. Sertifikasi PMP sendiri valid selama 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun PMP sertifikasi yang kita miliki itu harus renew. Nanti kita akan jelaskan gimana renew-nya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau share lagi ke teman-teman masalah PMP-nya itu sendiri. Sekarang, kenapa sih PMP? Why do you take PMP itu? Dan bagaimana kondisi PMP itu sendiri spesifiknya lebih-lebih di Indonesia. Oke, dari situ saya mau bahas mengenai jumlah pemilik sertifikat PMP dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Kita spesifik ngomong di ASEAN. Kenapa di ASEAN? Karena di ASEAN lah kita yang directly compete dengan di ASEAN. Oke. Nah, jadi ini datanya sebenarnya bukan data yang fresh. Ini data yang di Oktober di tahun 2016. Kenapa tidak ada data terbaru? Karena memang PMI atau Project Management Institute tidak membuka data ini. Saya juga kurang lebih nggak begitu ngerti kenapa mereka menutup data tentang ini. So anyway, kita mulai dulu. Kita akan urutkan dari pemilik sertifikasi, negara-negara pemilik sertifikasi yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Yang paling sedikit atau nomor 6 adalah Thailand. Thailand pada saat Oktober 2016 itu memiliki pemilik sertifikat PMP sebanyak 488 orang. Dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 39 juta. Tentunya saat ini di tahun 2019 tentunya angkanya sudah bergerak lumayan signifikan. Namun saya rasa dari sisi susunan dan urutannya masih kurang lebih sama. Oke, mungkin sekarang saat ini PMP di Thailand mungkin naik jadi sekitar let's say 600 mungkin. Asumsi saya. Oke, setelah Thailand apa nih? Kira-kira tebakan teman-teman setelah Thailand apa? Oh, Pak Handi katanya nggak ada suaranya.
Sama Pak Ramalan nggak ada suaranya, mesti restart HP. Oke, nanti kabarin Pak kalau masih belum ada suaranya. Oke, setelah Thailand, itu kita ada Vietnam. Oke, Vietnam itu saat itu mereka memiliki 515 PMP holder dengan jumlah tenaga kerjanya ada 54 juta. Mesti teman-teman ingat, labor force. Oke, Pak Wisnu, terima kasih. Labor force itu di bidang project management saja atau seluruhnya, Pak? Ini tenaga kerja keseluruhan, dan bukan jumlah warga negara, tapi jumlah tenaga kerja. Definisi jumlah tenaga kerja ini adalah usia produktif. Usia produktif itu dari belasan sampai 50-an something. Oke. Jadi sebagai perspektif, tadi di Thailand ada 39 juta tenaga kerja, di Vietnam ada 54 juta tenaga kerja, lebih besar daripada Thailand. Dan mereka memiliki lebih banyak pemilik sertifikat PMP dibandingkan Thailand. Vietnam, kalau teman-teman ingat, Vietnam adalah direct kompetitor kita. Oke, setelah Vietnam kira-kira apa nih? Ini kita masih ngomongnya ASEAN ya, jangan ngomong Cina, jangan ngomong India. Ada tebakan? Oke. Malaysia? Belum, Pak. Next, nomor 4 adalah Indonesia. Indonesia dengan 122 juta tenaga kerja. 122 juta tenaga kerja. Saat itu kita punya 674 PMP. Di tahun 2016 Oktober. Saat ini, di Indonesia kita memiliki kurang lebih sekitar 900-an PMP. Jadi antara 2016 sampai 2013 itu ada kenaikan dari sekitar 670-an sampai 900-an. 900-nya pun juga bukan 980, enggak, masih 910 atau 920 asumsi kami di komunitas PM. Oke. Dengan tenaga kerja 122 juta, Pak Ibu. Oke, next. Habis Indonesia kira-kira apa? Malaysia, Singapura, Filipina? Yes, Pak Handi, betul Pak. Filipina, Pak Handi. Saat itu ada 1.251 pemilik sertifikat PMP di Filipina. Dengan tenaga kerja hanya 41 juta aja. Jadi cukup signifikan. Saat ini mungkin tebakan saya antara 1.500, 1.600-an something. Atau mentok-mentok 1.700. Oke. Jadi nomor 3 Filipina. Nomor 2. Berapa banyak siapa nomor 2 nih? Malaysia. Malaysia saat itu memiliki 3.927 PMP. Dengan jumlah tenaga kerja hanya 14 juta aja. Dibandingkan dengan kita yang 122 juta tenaga kerja, mereka hanya 14 juta tenaga kerja tapi memiliki 3.000 lebih. Bahkan saat ini tebakan saya mungkin 4.400 something. Oke. Nah, lalu nomor satunya siapa nih? Nomor 1 udah nggak perlu ditebak ya. Nomor 1-nya udah pasti Singapura. Saat itu Singapura ada 10.296 PMP. Dengan tenaga kerja hanya 3 juta. Dibandingkan dengan kita yang 122 juta, mereka hanya 3 juta tenaga kerja, tapi mereka punya saat ini mungkin sekitar 11.000 sudah tembus kali pemilik sertifikat PMP. Tapi kalau Singapura, itu memang ceritanya beda banget. Di Singapura, apa sih yang membedakan Singapura dengan kita Indonesia? Kita di Indonesia kita punya banyak sumber daya alam. Singapura nggak punya sumber daya alam. Yang mereka miliki adalah sumber daya manusia.
Oleh karena itu, yang mereka harus upgrade atau harus budidayakan atau harus dikembangkan adalah nggak ada pilihan lain, sumber daya manusianya. Oleh karena itu, makanya di Singapura, profesional-profesional yang ingin mengambil sertifikasi internasional itu disubsidi oleh pemerintah. Kalau saya tidak salah, untuk PMP, mereka mensubsidi sampai dengan 80% dari biaya yang diambil, dari biaya yang dikeluarkan oleh profesional jika mereka ingin mengambil sertifikasi PMP. 80%, signifikan banget. Oke, jadi ini gambaran data ini memberikan ya setidaknya memberikan gambaran ke teman-teman semua bagaimana kondisi PMP spesifiknya di ASEAN. Kenapa di ASEAN? Karena kita directly compete with ASEAN. Oke. Nah, sebelum kita maju lagi, saya mau singgung sedikit juga mengenai apa sih yang kita bisa dapat insight dari data ini. Kalau teman-teman lihat antara nomor 6, 5, 4, apa yang membedakan antara 4, 5, 6 dengan urutan 3, 2, 1? Ada yang bisa menduga, bisa nebak? Apa sih yang membedakan antara 6, 5, 4 dengan 3, 2, 1? Oke, saya kasih waktu dulu. Iya Pak Handi, ini rasio worker dengan rasio pemilik PMP, penduduknya relatif sedikit. Boleh. Singapura 3 juta, Malaysia 14 juta, Filipina 41 juta, sedangkan yang ini sudah bengkak ya, 122 lah, 50 lah, 439. Oke. Namun ada kesamaan di antara 654 dengan 321. Bukan masalah penduduk, bukan masalah rasio worker. Apa yang membedakan negara-negara yang sudah tembus di atas 1000 PMP? Karena sampai saat ini pun yang nomor 4 itu kita masih 900-an, belum tembus 1000. Sedangkan Filipina sudah jauh tembus 1000. Sumber daya, iya dan enggak Pak, sumber daya Filipina juga punya banyak sumber daya, Malaysia pun juga punya lumayan sumber daya. Yang membedakan antara nomor 1, 2, 3, Filipina, Malaysia, dan Singapura dibandingkan dengan Indonesia, Vietnam, dan Thailand adalah masalah bahasa. Filipina, Malaysia, dan Singapura itu mereka menggunakan bahasa Inggris di sehari-hari. Sehari-hari mereka menggunakan bahasa Inggris, udah by default. Sedangkan Indonesia, Vietnam, dan Thailand itu sedikit sekali yang menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. Masih sangat sedikit. Itu yang membedakan di antara dua itu menurut saya. Oke, bahkan Vietnam dan Thailand lebih dipersulit karena aksara yang mereka gunakan pun juga, alfabet yang mereka gunakan pun juga tidak standar, bukan italik. Jadinya bukan italik, bukan apa sih, pokoknya bukan alfabet standar. Jadinya itu lebih menyusahkan mereka lagi jadinya. Oke. Nah, kenapa saya angkat masalah bahasa? Karena kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, apa sih yang bikin Indonesia tuh kenapa cuma sampai saat ini cuma punya 900 juta tenaga 900 PMP. Kenapa kalah dengan Filipina? Masalah bahasa tadi. Salah satu tantangan teman-teman yang ngambil ujian PMP, tantangan terbesarnya adalah nomor satunya adalah bahasa. Oke. Karena ujian PMP itu menggunakan bahasa Inggris.
belum ada pilihan sampai saat ini ujian PMP itu di-deliver menggunakan bahasa Indonesia, itu belum ada. Bahasa Arab ada, bahasa Jepang ada, bahasa Cina ada, bahasa India ada, Indonesia nggak ada. Oke. Nah, jadi suka nggak suka, mau nggak mau, memang untuk supaya kita bisa lulus dalam ujian PMP, kita harus nyaman menggunakan bahasa Inggris. Oke, lanjut. Kita kembali ke topik. Oke, tadi kita kembali masuk di sini, PMP itu valid 3 tahun katanya. Jadi setelah 3 tahun kita harus ujian lagi nggak? Jadi setelah 3 tahun, jadi begitu Anda sudah lulus ujian PMP, cycle Anda dimulai. Certification cycle Anda dimulai. Yang dimaksud dengan cycle adalah ujian PMP itu satu cycle adalah 3 tahun. 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun, dalam waktu 3 tahun, pemilik sertifikat PMP diwajibkan atau diminta untuk mengumpulkan atau mensubmit 60 PDU atau PDU. PDU singkatannya adalah Professional Development Unit. Satu PDU itu sama dengan 1 jam kegiatan pengembangan diri. 1 unit PDU sama dengan 1 jam kegiatan pengembangan diri. Kita belajar lagi gitu. Pengembangan dirinya dalam konteks apa? Dalam hal apa? Dalam hal tiga segitiga ini, yakni technical project management, leadership, dan juga strategic and business management. Jadi pada esensinya PMI atau Project Management Institute itu memaksa atau meminta PM-PM yang memiliki sertifikat PMP untuk tidak hanya memikirkan mengenai masalah technical project management, bukan hanya memikirkan bagaimana sih mengelola project, enggak gitu aja, bukan hanya masalah teknis, tapi juga lebih kepada bagaimana seorang PM itu bisa bersifat sebagai effective leader. Oke. Nah, kenapa di sini ada strategic and business management juga? PMBOK itu atau PMP, ujian PMP makin ke sini paradigmanya adalah sudah mengharapkan project manager itu tidak hanya fokus kepada projectnya dia aja, tapi juga dia harus mempertimbangkan atau memikirkan bagaimana konteks si project yang dia kelola itu bagaimana kaitannya dengan strategic dan business management dari organisasi secara keseluruhan. Oke. Nah, jadi 60 PDU dalam 3 tahun. 60 PDU dalam 3 tahun berarti 1 tahun itu 20 PDU kurang lebih on average. Berarti 20 jam kegiatan pengembangan diri. Nggak susah. Nah, kegiatan pengembangan diri itu kayak apa aja sih? Macam-macam. Dari Anda nonton webinar, walaupun itu setengah jam, itu bisa dihitung setengah jam. Satuan unit terkecilnya adalah setengah. Anda nonton webinar, free webinar setengah jam, itu bisa dihitung. Anda nonton webinar tentang leadership, dihitung. Anda datang ke seminar strategic management, dihitung. Anda datang ke seminar operational management, dihitung. Anda ikut pelatihan leadership, dihitung. Anda ikut pelatihan leadership 2 hari, 2 kali 7 jam atau 2 kali 8 jam sudah 16 jam, sudah 16 PDU sendiri. Jadi nggak susah. Baca buku. Anda baca buku tentang leadership, dihitung. Anda bisa submit. Submitnya kemana? Submitnya di websitenya PMI nanti. Ada namanya CCR, itu di mana kita bisa submit apa sih kegiatan pengembangan diri yang sudah kita lakukan, dan itu dilaporkan nanti. Beserta dengan bukti. Buktinya seperti apa? Kalau kita bilang kita baca buku, buktinya adalah ya minimal link ke atau foto bukunya. Kalau misalnya kita bilang bahwa kita ikut seminar pelatihan, kita ikut seminar 1 hari tentang leadership, ada fotonya deh.
Oke. Untuk pembuktian itu sendiri pun juga pada saat kita submit itu tidak mesti langsung membuktikan. Karena sistemnya adalah honor based. Honor based itu berarti adalah basically Project Management Institute percaya dengan apa yang kita submit. Tapi nanti ada sekitar 10% random audit. Oke. Jadi it's quite easy. Nanti kita bahas lagi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi tentang PD bisa kita singgung lagi nanti. Tapi saya lanjut dulu ya. Oke. Sekarang kita ngomongin proses aplikasi, proses pendaftaran dari PMP itu sendiri. Di mana dulu deh? Di mana daftarnya? Daftarnya di website PMI. Linknya adalah ini saya ketik linknya di chat www.pmi.org. Sorry, kok privately. Maaf, saya ulang. Everyone. www.pmi. Oke. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah kita daftar dulu loginnya. Habis itu, setelah kita register username. Langkah keduanya adalah kita register PMI membership. PMI membership sebenarnya adalah opsional. Opsional. Teman-teman nggak perlu kok daftar membership. Cuman, jika teman-teman daftar sebagai membership, itu ada banyak benefitnya. Benefit yang utama adalah akses ke library buku-bukunya mereka. Buku-buku PMI bagus-bagus banget. Oke. Nah, toh kalaupun kita sudah jadi member, memang untuk menjadi member itu ada fee-nya. Fee-nya adalah $139. Dan itu hanya berlaku 1 tahun. Kalau masih mau tahun depannya mau lanjut lagi, bayar lagi tapi 129. Tapi itu nggak wajib. Oke. Nah, jika Anda sudah daftar sebagai member, lalu kemudian langkah selanjutnya adalah fill in PMP application. Ini melalui website PMI juga, kita isi daftar apply for PMP certification. Nanti isi formnya, isi form pendaftaran di situ, kita isi datanya. By the way, nanti akan ada session khusus untuk tips dan trik untuk mengisi aplikasi ini. Karena mengisi aplikasi PMP agak-agak tricky. Ada tips-tips khusus nanti untuk itu. Nanti dan akan ada sesi khusus untuk ngebahas ulang lagi mengenai application proses ini. Oke. Setelah application Anda di-approve, itu kita akan diminta bayar. Bayarnya kalau untuk non-member itu 555, sedangkan kalau PMI member 405. Jadi sebenarnya jadi member walaupun tadi bayarnya 139, tapi begitu kena diskonnya sebenarnya jatuhnya sama aja. Oke, approval dari application-nya itu sendiri prosesnya kurang lebih 1 minggu. Dan akan ada sebagian aplikasi yang akan terseleksi random audit. Proses audit dan segala macamnya ini akan kita bahas lagi juga nanti di sesi khusus tersendiri. Ini akan menjadi sesi tambahan yang membahas proses-proses audit dan juga tips untuk pengisian aplikasi. Oke, pada saat Anda sudah melewati semua prosesnya, nanti ujungnya adalah kita akan menschedulekan ujian. Ujiannya, ini ada sedikit kesalahan. Sekarang ini ujiannya tidak lagi di Prometric, tapi sudah di Person View. Ini baru berubah per 1 Juli kemarin. Jadi bedanya apa sih Person View? Person View itu jumlah tes location-nya lebih banyak dibandingkan Prometric. Oke. Lalu kita masuk PMP exam itu sendiri. Jadi kalau PMP exam itu ada berapa sih? PMP exam itu ada 200 soal. 200 soal.
dia computer base, kita ngerjakannya di komputer. Jadi pada saat kita datang ke test center itu ini seperti gambar ini kurang lebih. Kayak warnet, bilik-bilik warnet seperti itu, di mana kita akan diberikan komputer masing-masing. Kita nggak bisa tukar-tukar, setiap komputer sudah desain untuk masing-masing orang, dan setiap komputer ada CCTV khusus yang memonitor per PC, per komputer. CCTV itu akan merekam sepanjang 4 jam ujian Anda. Jadi ini ujian PMP adalah durasinya 4 jam. 4 jam dengan 200 soal, banyak nggak waktunya? Enggak. Karena 200 soal, begitu 200 soal dibagi 4 jam itu kan berarti 240 menit ya. 240 menit dibagi 200 soal. Kurang lebih kita punya waktu hanya 1,2 menit per soal. Oke, jadi waktunya nggak banyak. Oke, nah dari 200 soal itu, hanya 175 yang akan dinilai. 25 pertanyaan sisanya itu tidak dinilai. Itu lebih kepada test question, soal-soal yang masih diuji, belum benar-benar dinilai. Tapi masalahnya kita nggak tahu mana soal yang benar-benar akan dinilai, mana soal yang nggak dinilai. Jadi esensinya sebenarnya informasi ini nggak usah terlalu dianggap. Intinya kita harus benar-benar jawab 200 soal itu. Semua soal ini adalah ABCD, multiple choice question, dengan hanya satu jawaban yang benar. Untuk soal PMP, ujian PMP, 200 soalnya itu multiple choice question with one correct answer. Dan sepengetahuan kami, ini adalah 1 point for every question. Setiap soal bobotnya sama. Kalau suatu soal bobotnya sama dan tidak ada negatif skor. Tidak ada negatif skor. Jadi kalau satu poin, semua soal bobotnya sama dan tidak ada negatif skor, berarti implikasinya dari informasi itu adalah sebisa mungkin jangan ada soal yang nggak kejawab. Harus dijawab semuanya. Oke, jangan ada satu soal pun tidak terjawab. Sayang. Karena toh tidak ada negatif skor. Dan kapan kita tahu kita lulus apa enggak, itu pada saat kita langsung, habis ujian itu kita langsung tahu kita lulus apa enggaknya. Saat itu juga langsung. Oke. Oh, tetap. Sudah masuk lagi. Oke, ada 5 domain atau 5 domain di dalam ujian PMP. Ada initiating, planning, executing, monitoring, controlling, dan closing. Dengan persentasenya adalah ranging di antara 13, 24, 31, 25, dan 7%. Oke. Berarti yang paling banyak nanti akan pertanyaannya muncul dari executing. Lalu lanjut ke monitoring and controlling, setelahnya planning. Domain ini dan silabus ujian PMP ini akan berubah di tanggal, ujian PMP akan berubah mulai per 15 Desember tahun ini. Mulai 15 Desember 2019, ujian PMP tidak lagi domainnya 5 ini, tapi hanya 3, yakni people, process, dan business environment. Jadi berkurang banget, selain berkurang, tadinya ada 5 menjadi 3, pendekatannya pun berbeda sekali. Pendekatan domain saat ini lebih kepada proses group. Sedangkan pendekatan ujian silabus baru itu lebih kepada perbedaan paradigma baru ini. Oke. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang bersiap untuk untuk ujian PMP, saya sarankan ambil ujian sebelum 15 Desember, sebelum bulan Desember. Karena begitu masuk pertengahan Desember, ujian sudah baru, silabus baru, soal pun juga baru. Masalahnya, bahan-bahan yang ada saat ini belum tentu akan apply, belum tentu akan align directly dengan silabus yang baru. Oke?
Jadi sebelum 15 Desember ya. Oke, ujian PMP, salah satu referensi untuk ujian PMP saat ini adalah PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Oke, namun PMBOK adalah referensi, namun bukan satu-satunya referensi. Ujian PMP itu tidak hanya datang, pertanyaan-pertanyaan ujian PMP itu tidak hanya datang dari buku PMBOK. Bisa datang dari source-source yang lain juga. Namun referensi utamanya saat ini adalah PMBOK Guide. PMBOK Guide saat ini adalah edisi ke-6 yang rilis di tahun 2017 bulan September. Menurut informasi, silabus yang baru yang akan berlaku tanggal 15 Desember ini, PMBOK hanya akan menjadi referensi 50% aja. Sisanya dari sumber yang lain. Jadi signifikansinya PMBOK dalam ujian PMP di silabus baru itu makin nggak terlalu besar. 50 masih tetap besar, 50% masih besar, tapi bukan lagi yang paling dominan banget gitu. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke meat of the kita sudah mulai ngomongin ini. Minum dikit. Oke, di sini ada 15 aktivitas. Oke. Saya minta teman-teman semua pilih atau tebak ini apa sih? Project kah atau operation? Oke. Project atau operation? Kita tebak satu-satu, nanti habis itu simpan dulu jawabannya. Jawabannya disimpan dulu. Nanti kita akan kembali lagi ke sini untuk melihat jawabannya apa. Oke? Sip. Nomor 1, holiday organization. Holidays organization atau ya pengaturan buat liburan. Kira-kira itu project atau operation? Nomor 2, management of payments at the end of the month, atau pembayaran di akhir bulan. Kira-kira itu project atau operation? Oke. Wedding planning. Wedding planning itu apaan sih? Project atau operation? Operation. Oke. Project. Ada yang maaf ya, saya mute dulu. Nah, kalau extra production of Coca-Cola as a result of the increasing market demand, itu apa? Lalu ada lagi travel management, vacation, reimbursement of expenses, building a bridge saya rasa udah jelas ya, ini mah project. Billing itu apa? Billing itu berarti kan ngebayar invoice, itu project atau ini? Lalu organization of lomba 17 Agustus gitu. 17 Agustusan besok ini kan 17 Agustus, itu project atau bukan sih? Summer campus recreation activity scheduling, itu project atau bukan? Lalu ada lagi relaunching of the promotion campaign of a product, relaunching. Nomor 12, creation of soccer tournament gadget. 13 ada commercial supply in manufacturing. Nomor 14 ada tender participation. Nomor 5 ada phone book synchronization. Masing-masing ini apa? Project atau operation? Exercise sederhana ini akan bisa setidaknya bisa memperlihatkan ke teman-teman nantinya bahwa bahkan untuk membedakan mana yang project dan operation itu juga tidak, kadang-kadang sangat clear, kadang-kadang masih sangat ambigu. Nah, oleh karena itu jadinya project itu apa sih? Apa sih project? Lalu kemudian contohnya project apa? Di soal-soal yang tadi itu mana yang project?
Building a bridge pastinya project ya. Tapi yang lain? Lalu juga apa sih karakteristik dari sebuah project? Nah, berangkat dari situ, kita coba lihat definisi project menurut PMBOK. Definisi project menurut PMBOK adalah temporary endeavor undertaken to create unique product, service, atau results. Yang saya underline di sini adalah temporary dan unique. Temporary berarti dia sifatnya sementara. Project harus sementara. Project nggak bisa never ending project. Walaupun sayangnya kalau project di in-house kebanyakan jadi never ending project. Uniknya di sendiri, to create a unique product, service, atau results. Unik. Suatu project, maaf. Suatu project itu harus bersifat unik. Oke, menanggapi yang di chat ini menarik juga nih. Wedding itu project unless you do it every day ya, oke. Tapi for WO could be every day. Untuk wedding organizer, bagi wedding organizer kan hampir setiap minggu tuh mungkin ada kliennya. Bagi mereka tuh wedding itu project apa operation? Bagi wedding organizer, setiap wedding itu apakah project atau operation sih? Benar Pak Fauzi, setiap wedding unik. Karena pengantinnya beda, lalu keluarga pengantinnya beda, lokasinya beda. Even kalau pengantin prianya sama, tapi bisa jadi pengantin wanitanya beda. Oke, so every konteks unik di dalam wedding adalah setiap komponen yang ada di dalam unik, even stakeholdernya beda, lokasinya beda, itu yang membedakan antara satu inisiatif dengan inisiatif yang lain. Sehingga karakteristik yang muncul membedakan antara project dengan operation adalah project itu sifatnya temporary, memiliki results-nya adalah unik, yang dihasilkan adalah sifatnya unik, dan memiliki high uncertainty. Operation juga punya uncertainty, tapi uncertainty di dalam operation itu mid to low. Dan operation sifatnya ongoing, dan yang dihasilkan repetitif. Oke? Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan di grup chat ya lagi ya. Nah, sekarang saya balik dikit ke slide yang tadi. So, nomor satu apa nih kira-kira? Nomor satu adalah project. Ini masih debatable ya. Bahkan Anda bisa debat saya juga kok. Ini, wah nggak setuju Pak. Nggak setuju Mas, ini project, ini operation. Nomor satu menurut saya itu adalah project. Karena sifatnya sementara. Nomor dua, management of payment at the end of the month. Itu operation. Nomor tiga, wedding planning, project. Nomor empat nih biasanya setiap kelas beda-beda jawabannya. Ada yang jawab operation, ada yang jawab project. Nomor 4 ini adalah apa? Nomor 4 betul, operation. Karena yang dihasilkan tidak unik. Dia cuma menambah production kapasitas saja. Nomor 5, itu menurut saya. Nomor 5, travel management, vacation, dan reimbursement of expenses, itu operation. Karena sifatnya repetitif. Building a bridge, project. Nomor 7, launching a new product on the market, project. Nomor 8, billing, operation. Nomor 9, organization of 17 Agustusan, itu project. Summer campus recreation activity scheduling, ini project.
hampir sama dengan nomor 1 itu. Nomor 11, relaunching of promotion campaign product. Relaunching menurut saya ini adalah operation. Kalau if relaunching of the promotion campaign ini disebut sebagai operation jika aktivitas yang dilaksanakan itu hanya mengulang. Kalau sebelumnya launching awal itu dia bikin campaign-nya seperti apa, ini cuma mengulang. Kalau dia mengulang, bagi saya itu adalah operation. Oke, Pak Fauzi, tadi pertanyaan. Untuk nomor 4, bagaimana kalau project, Pak? Karena ekstra produksi di awal unit, walaupun habis, itu bisa jadi business as usual. Bisa aja, Pak. Makanya ini kembali kepada sifat manufacturing, kembali kepada proses manufacturing si Coca-Cola itu tadi. Kalau bagi mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi itu effortless, nggak ada yang spesial amat, itu bisa dikonsider sebagai operation. Namun jika untuk peningkatan kapasitas produksi untuk sementara ini, effort mereka pun juga menjadi lumayan ya, di mana harus ada perubahan konfigurasi segala macam, it can be a project. It can be considered as a project. Nomor 12, creation of soccer tournament gadget, itu project. Nomor 13, commercial supply, itu pengadaan ini. Pengadaan itu adalah operation. Ada pertanyaan dari Wins, berarti dilihat dari effort juga kah untuk dianggap sebagai project? Ya, menurut saya dilihat dari effort dalam konteks effort yang dikerjakan itu, dikeluarkan itu sifatnya kembali lagi kepada tadi itu sementara nggak? Sementara dan unique result atau tidak? Oke. Lalu ada lagi tender participation. Tender participation pun juga bisa unik, bisa ini nih, bisa berbeda-beda jawabannya. Bagi sebagian orang, ikut tender itu biasa, setiap hari itu ikutan tender. Oke. Namun kan setiap tender itu juga kan kliennya beda-beda. Kliennya beda-beda, proses pengadaannya beda-beda, proses tendernya pun beda-beda, ada annuizing-nya seperti apa, dokumen yang harus disiapin pun bisa jadi juga beda-beda. Itu yang menyebabkan tender participation sifatnya justru unik. Every tender is unique. Ya betul Pak Meko. Nomor 15, phone book synchronization, itu operation. Nah, kenapa saya fokusnya ke sini dulu? Karena membedakan mana yang project dan mana yang operation itu akan sangat membantu kesuksesan project itu sendiri nantinya di sehari-hari. Karena esensinya menurut saya esensi dari project management adalah komunikasi. The whole things that the PM book discuss is about communication. Jadi kalau untuk membedakan definisi mana yang project, mana yang operation aja masih belum satu bahasa dalam satu organisasi. Oke, tadi kita ngomongin project sampai operation. Project versus operation. Nah, sekarang kita lanjut dalam konteks, pada esensinya project itu drive changes in organization. Project itu drive changes in organization. Esensinya setiap project itu sifatnya ada 3. Biasanya bisa dikategorikan ke dalam tiga kategori. Setiap inisiatif atau setiap project bisa dikategorikan ke dalam tiga kategori. Run, grow, transform. Run, grow, transform. Coba teman-teman ingat-ingat project-project yang teman-teman sudah terlibat. Project yang sifatnya run adalah project-project yang fokusnya ini untuk maintain business as usual, memastikan bahwa bisnis tetap berjalan seperti biasa. Contohnya yang run ini biasanya, ini ada server kita sudah 5 tahun, sudah harus diganti dengan yang baru. Jadi ini adalah project-project yang hanya memastikan bahwa bisnis akan tetap berjalan.
maintenance, dan yang lain-lain itu sifatnya run. Grow, proyek-proyek yang sifatnya grow adalah proyek-proyek yang akan mengembangkan kapabilitas organisasi, mengembangkan kapasitas organisasi dalam mengerjakan bisnis-bisnis baru. Itu grow. Transform, proyek-proyek yang sifatnya transform ini akan mengubah bisnis organisasi dari satu state menjadi state yang lain. Contohnya bisa jadi seperti Genius misalnya, yang tadinya dia bank tradisional menjadi bank yang fintech. Dengan adanya BTPN di Genius yang tadinya dia ada adalah bank tradisional, dengan adanya Genius mereka menjadi masuk ke dalam kategori fintech. So it transform. Jadi 3 sifat tadi, run, grow, transform. Itu yang membedakan nantinya akan drive changes to the organization. Setiap project itu akan menampilkan benefit. Ada tangible benefits ataupun intangible benefits. Tangible benefits atau benefit yang terukur, contohnya monetary assets, utility, features, tools, market share, dan yang lain-lain. Intangible benefits ataupun benefit yang tidak terukur ini biasanya adalah dalam konteks goodwill, trademark, ada hak cipta, reputasi. Itu intangible benefits. Jadi dari sisi konteks initiating project itu ada 4 pembagiannya. Jadi suatu project itu bisa muncul suatu project dikarenakan memenuhi peraturan, baik itu Perda atau Pemprov atau peraturan negara, ada kebutuhan legal ataupun ada kebutuhan social requirements. Misalnya CSR dalam suatu lokasi tambang, itu bisa jadi untuk memenuhi social requirements. Lalu suatu project juga bisa diinitiate dikarenakan adanya kebutuhan untuk mensatisfy itu, untuk memenuhi kebutuhan stakeholder ataupun request dari stakeholder. Nomor 3, project juga bisa diinitiate dikarenakan kita ingin mengembangkan produk yang kita miliki, produk atau proses ataupun layanan yang kita ingin kita miliki, itu mungkin kita ingin ingin meng-create service baru, atau kita mau fix produk yang saat ini ada, yang lain-lain. Yang terakhir nomor 4, implement atau change business karena technological strategies. So let's say ada hal-hal baru, tren-tren baru, kita mau ikut ke sana. So, what is project management anyway? Project management, definisi dari project management, esensinya adalah the application of knowledge, skills, tools, dan teknik untuk memenuhi project objektif atau project requirements. So, tiap pengaplikasian pengetahuan yang kita miliki, skill yang kita punya, tools dan teknik yang kita tahu, kita miliki untuk memenuhi requirement dari project. That's project management. Esensinya itu. Nah, lalu bagaimana kaitannya project management dengan strategic alignment? Di sini, dari segitiga ini kita bisa lihat sederhananya begini. Executive leadership team atau tim yang ada di puncak piramida suatu organisasi, mereka pastinya punya mission. Mereka punya misi. Dan misinya mereka ini diterjemahkan dalam konteks strategi organisasi. Apa sih strategi organisasinya dan objektif apa yang ingin dicapai? Untuk memenuhi si objektif ini, di situ akan ada inisiatif di operation ataupun inisiatif yang akan menimbulkan atau memunculkan project baru.
Kalau ada inisiatif-inisiatif yang akan memunculkan proyek baru, dia akan masuk ke dalam project portfolio planning and management. High level operation pun juga bisa jadi pada saat operation harus menyikapi perubahan objektif strategik dari manajemen, mereka bisa jadi juga menginisiat project. Mereka punya kebutuhan baru, di mana kebutuhan tersebut akan masuk ke dalam project portfolio planning and management. Di sini, di project portfolio planning and management ini nanti setiap project ataupun inisiatif akan disetujui atau tidak, bagaimana pengelolaannya, ini akan bagaimana resources yang akan dibutuhkan, lalu juga dependensi antara project-project ini semuanya dikelola di sini. Begitu suatu project disetujui untuk dilaksanakan, dia akan turun ke dalam Management of Authorized Program dan Project. Kalau dalam konteks project management PMP atau project manager, itu ranahnya di sini. Ranahnya adalah di Management of Authorized Program and Project. Ranahnya di situ. Begitu projectnya selesai, kan ada deliverable-nya nih, ada hasilnya. Setiap hasil dari project itu akan diserah terimakan ke operation. Anda bikin aplikasi baru, begitu aplikasinya selesai, siapa yang akan manage? Operation. Begitu Anda bikin data center baru, siapa yang akan manage? Operation. Begitu Anda bikin pabrik baru, siapa yang akan manage? Operation. Kenapa bukan project? Karena project sifatnya sementara. Jalannya operation dan jalannya project management, operation management dan project management itu semua didukung oleh organizational resources, baik itu internal maupun eksternal. Oke. Managing complex change, di sini ada sedikit tambahan teori. Jadi change itu akan bisa diimplementasikan dan akan bisa sustain, perubahan dalam organisasi itu bisa akan sukses diimplementasikan jika ada visi, ada skills, ada insentif, ada resources, dan ada action plan. Suatu perubahan tanpa adanya visi itu akan menimbulkan kebingungan. Suatu perubahan tanpa adanya skill akan menimbulkan anxiety atau kegelisahan. Skill yang dimaksud di sini apa? Kita mau berubah, let's say kita mau mengubah dari tadinya nggak pakai ERP jadi pakai ERP. Atau ada mesin baru, atau ada apapun yang baru. Tapi skill orang-orang yang ada saat ini tidak diimprove. Tentunya akan menimbulkan kegelisahan. Change atau perubahan tanpa adanya insentif besar kemungkinan akan menimbulkan resistensi. Perubahan tanpa adanya resources pastinya akan menimbulkan frustasi. Yang terakhir, perubahan tanpa adanya action plan besar kemungkinan akan mulai dengan salah atau ada false start. Oke, next. Setiap project itu pasti ada constraint. Apa sih yang dimaksud dengan constraint? By definition, constraint adalah limiting factor that affects the execution of a project. Constraint itu kalau di bahasa Indonesia kan apa ya? Ininya, apa namanya? Translasinya. Oh, sorry, Mbak. Jadi constraint itu kalau di ini mungkin batasan constraint ya. Nah, pada dasarnya kalau kita refer ke PMBOK sebenarnya yang dimaksud dengan constraint itu tidak lagi hanya triple ini ya, scope, cost, schedule atau quality. Enggak. Semua bisa jadi constraint. Namun pada dasarnya, tapi pada kenyataannya yang menjadi constraint utama di dalam project itu ada 3. Scope, cost, dan schedule. Karena scope, cost, dan schedule yang di dalam yang mereka ada
nantinya ada baseline. Nanti kita akan lihat di session ke-4 mungkin atau ke-5. Kita bisa lihat bahwa nanti akan ada scope baseline, ada cost baseline, ada schedule baseline. Yang lainnya nggak ada. Apa sih yang dimaksud dengan baseline? Nanti kita bahas nanti di sana. Dengan pengelolaan scope, cost, dan schedule itu yang akan berimpact terhadap quality dari si project. Kenapa digambarkan segitiga? Karena ini saling tarik-menarik loh. Scope, cost, dan schedule ini saling tarik-menarik. Let's say misalnya ada suatu project bikin gedung 10 lantai, cost-nya adalah let's say 10 miliar, dan schedule-nya 1 tahun, misalnya. Tiba-tiba scope-nya nambah, bukan lagi 10 lantai. Si owner-nya minta jadi 15 lantai. Kira-kira yang naik mana? Cost yang naik atau schedule yang naik? Oke. Bisa cost-nya naik, bisa schedule-nya juga naik. Bisa dua-duanya. Oke. Atau misalnya cost-nya yang berubah, yang tadinya dikasih 10 miliar, tapi cost-nya dikurangi jadi 9 miliar, maaf. Dikurangi 1 miliar. Itu akan mempengaruhi either scope-nya dikurangi atau schedule-nya jadi agak lagi sedikit lebih lambat. Begitu juga schedule. Kalau schedule-nya dikompres, yang tadinya dikasih waktu 1 tahun, tapi dipaksa untuk selesai dalam waktu 8 bulan, itu implikasinya either scope-nya kita kurangi, yang tadinya 10 lantai jadi, Pak, maaf ya Pak, kita canggupnya cuma 8 atau 7 lantai, atau cost-nya yang jadi meningkat, karena kita harus menambahkan resource. Jadi 3 ini, scope, cost, dan schedule, ini yang benar-benar saling tarik-menarik. Oke? Nah, ini juga menarik juga nih. Output, outcome, dan benefit. Output adalah apa yang dihasilkan oleh project. Yang dihasilkan langsung oleh project. Outcome adalah bagaimana sih hasil tersebut, deliverable tersebut, mengubah kondisi yang ada saat ini. Sedangkan benefit adalah apa sih improvement yang muncul, measurable improvement yang dihasilkan oleh si deliverable yang dikonsider sebagai advantages. Oke. Nah, pertanyaan saya sekarang gini, bisa nggak sih suatu project yang, let's say dia secara project mungkin performance-nya nggak bagus. Kenapa? Karena dia over schedule, over cost, biasanya over budget maksudnya. Dia over budget, dia schedule-nya terlambat, tapi bisa nggak tetap memiliki benefit yang tinggi? Oke, jadi esensinya mungkin nggak sih suatu project, pertanyaan saya, suatu project yang secara output mungkin dikonsider jelek, bahwa dia over budget, schedule-nya delay segala macam, tapi ternyata benefitnya masih oke, masih bisa diterima. Pak Fauzi bisa, as long as perubahannya nggak diubah waktu. Bisa Pak, betul? Saya akan kasih satu contoh, suatu project yang dia Sydney Opera House. Kelihatan di sana ya, Sydney Opera House-nya. Sydney Opera House ini adalah suatu contoh klasik jika saya ingin membicarakan mengenai masalah benefit dengan project results. Jadi di Sydney Opera House ini teman-teman nanti bisa baca nanti linknya saya kasih di
di chat box ini. Nanti bisa dibaca habis ini. Sydney Opera House adalah contoh klasik di mana suatu project bisa sangat, budgetnya bisa gila-gilaan, over budget, tapi benefitnya masih bisa dirasakan sampai saat ini. Sydney Opera House pada saat awal itu estimasinya hanya $7 juta. 7 juta. Ini saya highlight. Which he estimate to cost 7 million at the start. 7 juta. In the end, pada saat projectnya selesai, itu ujung-ujungnya final cost-nya adalah 102 juta. Jauh banget dari $7 juta menjadi 102 juta. Dan kalau nggak salah, itu sampai 3 kali mengganti kontraktor dan ganti project manager juga. Tapi apakah suatu project yang over budget gila-gilaan ini benefitnya tidak bisa dirasakan oleh kota Sydney? Secara benefit masih sangat nggak ternilai mungkin benefitnya. Apalagi dia menjadi landmark. Tapi secara project, performance-nya jelek. Tapi secara benefitnya tinggi. Oke. Nah, kembali ke konteks project management di sini. Maksud dari poin dari ini adalah project manager itu tidak diharapkan makin ke sini, project manager itu tidak hanya mikirin masalah output dan outcome, tapi juga benefit. Oke, udah bisa berpikir lebih membawa konteks benefit terhadap organisasi. Project ini apa sih? Itu yang diharapkan makin ke sini dari sisi PM. Oke. Lanjut, ini sudah mendekati slide terakhir untuk hari ini. Ada project, ada program, ada portfolio. Oke. Definisinya teman-teman bisa baca sendiri di sini. Untuk slide material pun juga nanti saya akan share semuanya. Tapi apa sih esensinya yang membedakan antara project, program, dan portfolio? Pada esensinya, project fokusnya adalah saya balik sedikit, project fokusnya adalah di output dari si project itu sendiri. Deliverable-nya. Esensi atau fokus dari project manager adalah bagaimana si deliverable yang menjadi objektif dari project tersebut bisa dihasilkan. Jadi fokusnya project adalah deliverable. Program, isinya program itu adalah project-project yang saling terkait atau related. A group of related project. Suatu program nggak bisa memiliki project yang tidak saling terkait. Oke. Nah, fokusnya program atau program management, fokusnya program management adalah koordinasi di antara project-project. A better coordination. Esensinya itu aja. Esensinya dari program manager, esensinya adalah better coordination within the projects. Sedangkan portofolio adalah isinya portofolio itu bisa program-program dan project yang tidak mesti saling terkait. Tapi biasanya dikelola menjadi satu portofolio karena mereka semua itu align dengan satu strategic goals tertentu dari si organisasi atau strategic objektif tertentu dari organisasi. Misalnya contohnya, salah satu objektif di tahun 2020 nanti adalah cost cutting OPEX. Organisasi Anda mau cut cost OPEX. Nah, untuk cut cost OPEX itu bisa jadi nanti akan ada banyak project ataupun program yang esensinya nanti diharapkan bisa menurunkan OPEX. Nah, itu semua
sebaiknya dikelola dalam satu portofolio. Karena biasanya yang megang portofolio atau yang mengelola portofolio ini levelnya sudah cukup tinggi di dalam organisasi. Portofolio bisa dikelola oleh direksi langsung, ataupun setidaknya mungkin minus satunya direksi. Oke. Sini Pak Miko, output dan outcome are easy to quantify, but how to quantify benefit? Itu yang susah Pak, makanya bukan susah sih. Itu makanya ada satu ini sendiri, satu satu sub knowledge sendiri, benefit management. Dan bahkan di websitenya pmi.org itu ada beberapa buku mengenai benefit management, project benefit management. Oke. Benar Pak, benefit itu is quite hard to quantify. Oke, ini product life cycle, ini saya akan bahas besok. Jadi sampai saat ini kita sudah masuk sampai ke project, program, dan portfolio. Sekarang saya kembalikan flow-nya ke teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih kurang jelas mungkin? Atau kalau ada yang mau bertanya, saya bisa unmute. Oke, Pak Fauzi. Pak Fauzi, pertanyaannya adalah, klarifikasi slide ini sama sebelumnya yang benefit dan lain-lain. Jadi ketiga level ini masing-masing korespon ke deliverable level yang di slide sebelumnya? Enggak Pak, enggak juga sih. Enggak sampai yang, portofolio ngomongnya benefit, atau program ngomongnya output, enggak gitu juga. Ada beberapa project yang benefit manajemennya itu sendiri pun sangat diukur, tidak mesti portofolio, bahkan di level project pun juga benefit itu juga sebaiknya sudah diukur. Jadi tidak terkait langsung Pak antara slide ini project program portofolio dengan si output outcome benefit. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Fauzi. Pak Handi, pertanyaannya, berapa minimal poin pertanyaan yang harus dijawab dengan benar untuk mendapat sertifikasi PMP? Untuk lulus ya Pak. Oke, untuk lulus ujian sertifikasi PMP, menariknya lagi, PMI itu tidak memberikan angka yang pasti. Mereka cuma memberikan kayak semacam visual bahwa kurang lebih antara 70-75%. Oke. Nah, biasanya kami para trainer agak lebih tinggi, kita set standar antara 75-80. Jadi kasarnya gini, kalau teman-teman sudah konsisten bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan latihan-latihan soal itu sudah benar 80%, 75-80%, silakan ujian. Kalau masih belum, masih di 60, apalagi 50, jangan dulu. 70 masih oke lah. Tapi sebaiknya kalau sudah di 80 udah enak. Pak Amlan, training ini berapa contact hours? 35 Pak. Jadi materinya bahan materi pembelajarannya ini tadi, materi pembelajaran itu tidak hanya video ini, nanti juga ada video-video yang lain, bisa diakses nanti melalui website learn.maknakiem.com. Jadi 35 jam itu memenuhi kebutuhan
dari sertifikasi PMP, Pak. Maaf. Organisasi change management ini masuk di PMP juga nggak ya? Enggak. Change management tidak masuk sampai ke ujian PMP. Cuman setidaknya kulitnya aja bahwa change management itu adalah suatu sub knowledge yang dibutuhkan untuk memastikan suatu perubahan itu sustain atau efektif dalam organisasi. Tapi change management harus seperti apa itu enggak masuk. Saya sepertinya ada satu yang saya mau share lagi. Saya mau share yang di websitenya sambil saya nungguin ini ya pertanyaan teman-teman. Mana Google Cloud? Oke, 3.600 jam, bukan 3.600 Pak. Ini makanya itu kenapa saya mau buka ini. Jadi yang dibutuhkan, yang menjadi requirement adalah jika memiliki sertifikat jika memiliki ijazah S1 atau setara, dalam konteks di sini adalah 4-year degree. Ini yang 4-year degree ini. Requirement-nya adalah 3 tahun pengalaman leading projects. 3 tahun itu berarti 36 bulan. And 35 hours project management education dan training. Yang 35 jam 35 hours project management education training itu yang akan Bapak Ibu dapatkan dari kelas ini. Nah, 3 years of experience leading project itu dalam konteks 36 bulan. 36 bulan nggak usah konsekutif, betul. Tidak perlu konsekutif, bisa on off, bisa dalam 8 tahun terakhir. 8 tahun. Kalau yang belum punya ijazah S1 gimana? Kalau belum punya ijazah S1, punya D3, D2 gitu, yang diminta jadi sedikit lebih banyak. Karena yang dimintakan jadinya instead of 3 tahun, tapi dimintakannya 5 tahun pengalaman leading projects. Nah, leading project ini apakah mesti sebagai PM? Oke. Jawabannya enggak mesti. Tapi 36 bulan ini adalah tunggu Pak. Ada Pak Albert ya. Oh ya, siap. Sudah di accept Pak. Nah, jadi 36 bulan ini tidak mesti sebagai PM per se, tapi Anda leading task aja itu sudah bisa. Anda menjadi koordinator atau task leader atau technical leader itu sudah sudah cukup memenuhi kebutuhan ujian PMP. Namun tolong dipastikan nantinya, makanya ini nanti ada sesi khusus untuk pengisian aplikasi PMP ini nantinya, pendaftaran PMP maksud saya. Nanti kita harus memastikan bahwa kita tuh memiliki pengalaman kerjanya itu cukup luas dari proses initiating sampai ke closing.
Itu sih. Oke, nah ini saya mungkin share juga mengenai masalah, saya belum login, maaf. Oke, saya udah login, saya masuk ke dashboard saya dulu. Dashboard. Jadi kalau teman-teman nanti sudah masuk daftar registrasi, ini semuanya punya dashboard. Baik jika sudah punya sertifikasi atau enggak, tapi ada dashboard. So, di dashboard inilah kita bisa ngeliat status sertifikasi kita. Ini mana nih? Lama kali. Oke. Di sini saya ada 2 sertifikasi dari PMI saat ini. Ada PMI SP, lalu ada PMP. Sedikit gambaran singkat aja, PMI SP adalah sertifikasi spesialisasi sedikit di atas PMP. Sedikit di atas PMP. Jadi ini SP ini, PMI SP adalah fokusnya adalah scheduling. Ada lagi yang lain kayak RMP itu risk management, ada lagi PBA, business analyst, dan yang lain-lain. Nah, di sini akan ketahuan bahwa status dari masing-masing sertifikasi itu seperti apa. Ini didapatkannya kapan. Yang PMI SP saya didapatkan tahun 2015. Dan ini saya zoom dikit ya. Oke. Dan itu nanti ya di renew yang SP di tahun lalu di renew 2018. Dan saya masih ada 793 hari lagi untuk renewal, tapi saya sudah komplit kebetulan PDU-nya untuk yang PMI SP. Jadi saya masih nunggu beberapa tahun, tapi PDU saya udah komplit. Untuk PMP, PMP saya earn itu di tahun 2010, 20 Juli. Ini baru di renew, baru banget di renew, kemarin 19 Juli. Oke, baru di renew, tapi saya sudah ada 20 video. Saya masih ada, ya kasarnya masih 86 masih ada mesti 40 video lagi yang saya submit. Oke, ada pertanyaan tadi dari Pak Wisnu. Oh ya, tadi juga di slide awal untuk mempertahankan sertifikat ada education 35 video, giving back 25 video. Bedanya apa ya? Oke. Jadi itu giving back sama certification. Jadi gini Pak, saya coba masuk ke CCRS dashboard. Ini adalah dashboard untuk konteks PDU. Oke, sambil nunggu Pak Fauzi, kalau masih ada hari masa berlaku tapi kita renew, valid days-nya bertambah atau pakai kontor normal aja? Pakai kontor normal Pak, jadinya kalau saya renew sekarang pun nggak terlalu efek, padahal juga masih di renew-nya masih tahun depan. Bahkan masih beberapa tahun lagi saya renew. Kalau saya renew sekarang itu cuman tahunnya nambah, tapi saya bayar karena setiap kali renew itu ada biaya yang harus saya bayar. Jadi bayarnya mesti sekarang aja gitu. Bedanya itu doang. Ini CCRS dashboard kok nggak keluar ya? Oke, mungkin saya bisa langsung jawab aja Pak Wisnu. Untuk yang masalah PDU education di 35 video dan giving back itu 25 video, itu maksudnya gini Pak. Ada maksimumnya gitu. Jadi nggak bisa 60 video itu kita education semua, enggak. Jadi
uh, di dalam konteks apa namanya? Duh, nggak bisa nih. Nah, di sini ada. Ini kelihatan banget nih. Oke. Ada education, ada giving back. Education 35 minimum. Jadi diharuskan kita belajar minimal 35 jam. Minimal 35 jam dalam satu cycle. Satu cycle berapa tadi? 3 tahun. Minimal belajar 35 jam. Sedangkan giving back maksimum 25 jam. Maksudnya, giving back itu apa sih? Work as a practitioner. Jadi Anda bekerja sebagai PM aja itu dihitung sebagai PDU. Tapi kalau bekerja sebagai practitioner atau Anda bekerja sebagai PM, itu maksimumnya PDU yang bisa diklaim dalam satu cycle itu adalah 8. Yang lainnya ngapain dalam konteks giving back? Kayak saya ini nih, ngajar. Ngajarnya saya ini saya dapat poin di dalam konteks giving back. Oke. Tapi kalau saya mau ngajar setiap hari dalam setahun pun, mau itu 1000 jam, mau itu 2000 jam, tetap aja maksimumnya yang diakui oleh PMI adalah untuk sertifikasi PMP hanya 25 jam. Sisanya apa? Sisanya saya harus belajar minimal 35 jam. Oke, sekarang pertanyaan. Bisa nggak saya belajar doang tanpa giving back? Bisa. Jadi 60 videonya itu semuanya belajar semua gitu. Bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi? Dari teman-teman yang lain mungkin? Kalau 60 video giving back semua bisa? Nggak bisa. Education minimal 35 jam. Minimal. Dan, oh ya, ini saya tadi belum sempat bahas. Bahkan dalam education itu sendiri pun, masih ada minimumnya lagi nih. Technical, itu kita minimal belajar mengenai technical, minimal banget 8 jam dalam 3 tahun. Minimal banget belajar tentang leadership, 8. Minimal banget kita belajar mengenai strategik, 8. Oke? Nah, sekarang saya mau kasih contoh bagaimana sih cara mengklaim atau report video. Oke? Nah, di sini teman-teman bisa lihat report video itu ada 2 kan, education sama giving back. Yang education itu kita bisa PDU claim code, kalau misalnya kita bisa mengikuti kelas atau pelatihan, mengikuti organization meeting. Organization meeting ini contohnya kalau kita ikut aktif di dalam PMI chapter Indonesia. Kalau misalnya kita ada juga jika kita tadi saya sempat sebut nonton webinar, atau dengar podcast atau nonton digital recordings itu bisa direportkan di sini. Baca buku juga bisa. Baca buku, artikel ataupun blog. Oke. Ada lagi informal learning. Informal learning adalah structured discussion with other professional atau mentors. Jadi misalnya gini, teman-teman ini kan sudah ikutan kelas ini ya. Nah, terus ada misalnya, saya ambil contoh. Ya, Anda sharing misalnya, kalau Anda sharing apa yang teman-teman sudah pelajari hari ini ke teman lain yang belum ikutan kelas, itu PDU yang akan Anda dapat adalah bukan informal learning, tapi share knowledge. Yang sebelah sini nih. Yang di giving back.
Kelihatan highlight saya? Yang ini. Tapi kalau Anda belajar dari teman-teman yang habis mengikuti, let's say ada satu orang habis mengikuti pelatihan coaching, dan dia mau sharing di kantor, terus Anda belajar di situ. Anda ikutan sharing sessionnya dia 2 jam atau 3 jam, itu Anda bisa laporkan di situ. Oke? Di konteks giving back, di sini ada Anda bekerja sebagai work expectationer, bikin konten. Jadi Anda bikin konten nih, bikin buku atau bikin artikel mengenai project management, atau leadership, atau strategic and business management. Itu bisa masuk, bisa diklaim di sini. Give presentation. Misalnya teman-teman juga diminta untuk bikin presentasi di seminar, Anda ngisi seminar atau Anda jadi pembicara di mana, Anda bisa klaim di sini. Share knowledge tadi sudah ya. Serving sebagai moderator, SME, atau subject matter expert, ataupun mentor. Ataupun Anda volunteering. Volunteering biasanya dalam ini. dalam organisasi project management atau komunitas project management. Oke, sekarang kita coba lihat input satu. Let's say, ini aja buka baru. Kita buka buku sama Anda, let's say mau report bahwa Anda habis ngasih presentasi. Oke, ini adalah field yang Anda harus isi jika Anda mau report video untuk give a presentation. Yang ditanya audiensnya siapa? Oke, Anda jadi pembicara di audiens apa? Di acara apa? Lalu judulnya presentasi Anda apa? Judulnya. Lalu description singkat, ya terserah ya, tapi dibatasi maksimum 5.000. Nah, ini ada URL, ini ada kalau misalnya Anda punya kalau misalnya seminar yang Anda bicara itu dia punya website-nya, Anda bisa taruh website-nya itu di situ, link ke website-nya. Lalu misalnya si seminar itu ada contact person-nya, siapa yang mengelola seminar itu bisa ditaruh juga di sini, contact person, contact phone, email, kapan mulai seminarnya, kapan selesainya. Lalu setelah itu Anda bisa masukkan berapa PDU yang Anda klaim. PDU atau Project Professional Development Unit yang Anda bisa klaim untuk pengisian seminar, itu tidak hanya pada saat seminarnya. Jadi kalau misalnya Anda memberikan seminar untuk 1 jam, Anda bukan hanya, Anda bisa lebih dari 1 jam sebenarnya. Kan 1 jam ngomongnya, bicaranya. Tapi persiapannya, bikin materinya mungkin sekitar 5 jam, 6 jam. Gitu. Nah, itu yang bisa dilaporkan totalnya. Let's say, untuk bicara 1 jam, saya total video yang akan saya klaim adalah 8, misalnya. Oke, itu kalau jadi pembicara. Kalau jadi baca buku yang ditanya, contohnya di sini adalah pengarang bukunya siapa, judul bukunya apa, ini bukunya tentang apa, Anda harus bisa summary sendiri. Tips dari saya, jangan pernah sekali-sekali Anda ngambil description copy-paste. Kalau ketahuan, Anda kena bisa ditolak video report Anda. Jadi, Anda harus bisa berikan deskripsi summary dari kata-kata Anda sendiri. URL, kalau bukunya ini ada let's say Anda beli buku, lalu kemudian Anda baca buku, ini buku bisa apa aja ya, bisa bentuk buku fisik ataupun bentuk buku e-book. Tapi Anda tahu bahwa ini ada punya buku ini, ada linknya di Amazon, taruh aja linknya di situ. Tanggal berapa Anda mulai baca buku, tanggal berapa selesai buku itu dibaca. Lalu dari situ, Anda mau submit apa? Apa yang Anda pelajari dari buku itu. Kalau dari buku itu adalah buku tentang leadership, dan Anda let's say habis dalam sebulan Anda ngebaca itu kan nggak mungkin sebulan ya kan. Let's say Anda total 5 jam aja. Nah, bikin aja 5. Oke, atau 10 jam saya habis buat baca buku, ya udah 10 jam. Oke, kalau bukunya bahasa Indonesia kan banyak yang nggak ada di web. Kalau bukunya nggak ada di bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa nggak ada di web. Kan ini opsional, nggak mesti ada. Oke, tapi sebaiknya Anda punya fotonya, karena begitu nanti kena audit,
ya kena audit, Anda punya foto atau sampulnya. Itu aja. Lebih bagus lagi kalau sampai berapa halamannya ada. Jadi cukup mudah kok. Oke, jadi ini tadi dua contoh submit video, baik itu untuk yang buku ataupun yang di apapun kita jadi pembicara. Fotonya di Gramedia ya boleh, silakan atau bacanya di Gramedia juga boleh. Ada pertanyaan lagi untuk ini untuk PMP? Mungkin di luar video? Ada Mesa Express-nya untuk contact hours? Enggak. Setahu saya enggak ada. Tapi kalau kayak sekarang nih, Pak Guru belajar menggunakan silabus yang sekarang ada. Padahal bulan Desember nanti silabusnya udah beda. Jadi bisa jadi apa yang kita pelajari saat ini belum tentu align dengan ujian PMP pada saat itu. Date back claiming paling lama berapa lama ya? Ini claiming apa Pak Fauzi? Claiming project management experience atau claiming video? Claiming video itu bisa diklaim mulai pada saat Anda lulus. Misalnya gini, Pak Fauzi ambil ujian PMP-nya tanggal 1 September besok. Anda baru bisa ngeklaim setelah tanggal 1 Desember itu. Kalau misalnya Anda ngisi seminar project manajemennya bulan Agustus ini, itu nggak bisa diklaim. Cukup clear, Pak? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalaupun masih ada pertanyaan, nggak apa-apa. Nanti di sesi selanjutnya, pada saat Q&A itu bisa kemana-mana pertanyaannya. Saya memberikan kesempatan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada rekan-rekan untuk kalau ada pertanyaan tidak terkait dengan topik hari itu, tidak apa-apa. Oke. Sedikit pertanyaan dari Pak Fauzi, tapi private. Saya bacain dulu Pak ya. Tadi mungkin skip mengenai satu video bisa diklaim buat PMI dan PMP dan PMISP sekaligus atau enggak gitu. Oke Pak Fauzi bisa Pak. Jadi misalnya saya belajar datang ke seminar ini, misalnya saya datang ke seminarnya Agile atau Scrum. Itu misalnya saya di sana 5 jam. 5 jam saya di sana karena itu tentang Agile, saya bisa Agile itu kaitannya banyak kaitannya dengan scheduling. Itu saya bisa klaim di PMP dan PMI-SP. Dua-duanya bisa. Materinya tadi bisa di-download di mana? Nanti materinya bisa di-download di ini Pak, di learn.magnakiem.com. Namun untuk saya bisa pastikan websitenya mungkin baru lancar diakses besok. Maaf tadi sore kami ada kendala, makanya tiba-tiba websitenya jadi agak sulit diakses. Namun ini rekan kami sudah slowly restoring the website. Namun kami pastikan besok insya Allah sudah mulai bisa diakses secara normal, termasuk rekaman dari sesi ini pun juga bisa ditonton kembali besok di website itu, Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup dulu untuk hari ini. Sebagai summary, hari ini kita membahas tentang ini. Saya tutup dulu. Kita masih pengantar hari ini, kita masih
pelan-pelan aja. Jadi kita membicarakan apa sih itu sertifikasi PMP, apa itu project dan project management, origins of project, datangnya project itu dari mana sih, lalu juga kaitannya project dengan strategi bisnis organisasi, lalu kemudian project, program, dan portofolio. Ini ada sedikit skip project management office, ini kita akan bahas di hari Jumat, nggak apa-apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin izinkan saya untuk menutup sesi kali ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah sudah mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir. Pastikan teman-teman Bapak Ibu bisa mengakses website besok untuk menonton ulang sesi ini dan juga mengakses materi-materi bahan-bahan studi lainnya. Oke? Kalau begitu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.